Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramdhani. Kita akan melanjutkan sesi di mana sebelumnya kita sudah membuat controller, yaitu controller API product controller. Lalu kita sudah membuat helper di sini, kelas API. Kemudian kita sudah membuat database-nya, migrasi database. Di sini terdapat nama, harga, stok, dan keterangan. Kemudian juga kita sudah membuat manual secara manual ya, data yang nanti data ini akan kita tes melalui Postman. Apakah datanya berhasil ditangkap oleh Postman? Oke, kita melanjutkan sesi ini. Untuk rutenya kita sudah buat. Rutenya itu adalah rute. Kita cari rute terlebih dahulu. Nah, ini rutenya dengan menggunakan metode get, lalu fungsinya index, dan mengarah ke /product. Kita akan coba melalui Postman. Data berhasil ditangkap. Oke, berhasil. Minyak bimoli harga 16.000 dan stok 10. Harus menggunakan metode get. Di sini terdapat banyak metode. Oke. Selanjutnya kita akan membuat create data API. Yang sebelumnya kita hanya menampilkan, kita akan membuat create atau menyimpan data ke dalam database menggunakan JSON. Oke, kita mulai. Di sini kita menggunakan try and catch. Try and catch. Kemudian kita bungkus dengan request untuk memvalidasi. Pula request validate. Oke. Kita taruh dalam array. Di sini terdapat nama, harus sesuai dengan apa yang ada di database. Nama, harga, stok, keterangan itu huruf kecil. Jadi kita harus menuliskannya harus sama dengan database. Di sini kita validasi. Nama itu harus diisikan. Berarti kita harus require. Oke. Kita copy untuk mempercepat. Kita set terlebih dahulu biar rapi. Di sini kita ganti menjadi harga, lalu keterangan, lalu stok, keterangan. Oke. Lalu di sini kita akan membuat proses penyimpanan dengan cara kita simpan ke dalam product. Sampingan kita bungkus ke dalam product. Kita panggil product model. Oke, di sini kita kasih metode create. Dibungkus dengan array. Jangan lupa titik koma. Isinya berupa request yang sesuai dengan apa yang ada di database. Oke. Nama. Lalu kita isikan seperti ini. $request nama, karena dia memberikan request nama. Kita copy. Oke. Kita copy, ininya kita ganti jadi harga. Lalu di sini kita ganti menjadi stok. Sini kita ganti menjadi keterangan. Oke. Selanjutnya adalah
kita membuat pengecualian atau pengkondisian di sini. Sebelumnya kita bungkus dengan dolar data. Dolar produk produk sama dengan web ID sama dengan dolar produk ID. Oke. Lalu kita get untuk menampilkan datanya. Kita tangkap. Misalnya kita buat pengkondisian di sini. If dolar data lalu sini kita kasih message, dia akan menampilkan pesan berupa JSON. Oke, API, lalu create API. Di sini kita kasih pesan data berhasil dibuat. Oke, lalu kita tampilkan dolar datanya. Maka datanya berhasil ditampilkan. Apa yang sudah kita buat. Kasih kode 200 untuk berhasil. Jangan lupa di sini titik koma. Di sini kita buat pengecualian. Jika tidak berhasil, maka dia akan menampilkan pesan gagal. Return API, create API. Pesannya itu adalah 400. Kita kasih pesan data tidak berhasil atau gini, atau bad gateways, itu aja. Karena ini hanya pesan error. Lalu di catch ini kita isikan pesan gagalnya. Jika tidak berhasil akan menampilkan hal yang sama, pesan gagal. Jadi kita ganti menjadi exception. Lalu di sini kita berikan $E. Nantinya $E ini akan digabung dengan pesan $E. Oke. Kita selesai membuat function store. Lalu kita buat rutenya di sini menggunakan metode post. Kita arahkan ke product/store. Oke, jangan lupa dikasih kutip. Kemudian jangan lupa kita masukkan API product controller. Kita masukkan API product controller. Oke. Kita menggunakan function store yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Ini harus sama dengan apa yang ada di sini. Jika ini depan huruf besar, maka di rute ini depannya juga harus huruf besar. Seperti itu. Penulisannya harus benar. Kita save, kemudian kita tes. Untuk menyimpan data ke dalam database menggunakan Postman, di sini terdapat banyak metode. Kita harus menggunakan metode post. Lalu di sini kita akan arahkan apa yang sudah kita tulis di dalam rute. Kita menulisnya /product/store. Harus disamakan store. Sini. Oke. Lalu kita akan buat data baru. Yaitu gelas plastik kopi dengan stok 6 dengan harga 9.000. Lalu keterangannya adalah 1 pieces. Kita akan send. Jika berhasil, dia akan menampilkan pesan berhasil. Oke, di sini ada kesalahan. Kita cek kesalahannya di mana. Kita cek terlebih dahulu di database. Apakah sudah berhasil? Oke, data berhasil dibuat.
Namun di sini ada kesalahan. Kesalahannya ya adalah di bagian sini sama dengan dolar produk. Dolar produk. Oke. Produk. Kita cek lagi apakah ada kesalahan. Stok harga, nama, tidak ada kesalahan. Lalu selanjutnya kita coba kembali dan menggunakan metode POS. Kita bikin data baru di sini. Kita bikin data misalkan tepung terigu. Tepung stoknya itu 10 dengan harganya itu 10.000 per kilogram. 1 kilogram. Oke. Apakah akan berhasil? Oke, berhasil. Data sudah tampil. Kita berhasil menyimpan data ke dalam database. Kita cek apakah datanya akan berubah. Oke, terdapat tepung dengan harga 10.000, stok 10 dan keterangan 1 kg. Selanjutnya kita akan membuat public function show. Kita akan menampilkan data berdasarkan ID dengan cara kita bungkus ke dalam produk sama dengan kita panggil produk model, lalu kita find berdasarkan ID kurung, parameternya adalah ID, titik koma, kemudian dolar data akan dibungkus dengan dolar produk akan dibungkus dengan dolar data sama dengan dolar produk. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan pengecualian menggunakan dolar data. Menampilkan pesan. Jika dolar data akan menampilkan pesan, data berhasil ditampilkan. Atau lebih enaknya kita akan mengcopy agar mempercepat waktu. Oke, kita copy biar cepat. Data berhasil ditampilkan. Kita tampilkan dolar data. Oke. Lalu kita tes di dalam Postman. Oh iya, rutenya lupa kita buat. Kita buat rutenya terlebih dahulu. Rute. Oke. Kita arahkan ke produk show. Nah, di sini kita kasih slash, kita tangkap berdasarkan ID. Masukkan ID. Jangan lupa tambahkan API controller. Class. Selanjutnya kita pakai function show. Oke, selanjutnya kita tes. Show kita akan menampilkan ID, misalkan ID 1. Di sini harus menggunakan metode get untuk menampilkan ID. Oke. Nah, di sini data berhasil ditampilkan. Kita bisa berhasil menampilkan ID dengan ID 1, nama minyak bimoli, harga 16.000, stok 10. Contoh kedua, kita akan menampilkan data dengan ID 2. Jika berhasil, dia akan menampilkan pesan. Oke, salah. Dalam menampilkan ID, coba kita lihat. Ternyata di sini tidak ada ID dengan ID 2. Adanya ID 3 dan 4. Coba kita tampilkan data tersebut. 3.
Oke, data ID dengan ID 3 berhasil ditampilkan. Kemudian kita akan membuat so sudah dibuat, kita akan membuat function update. Request, kita validasi terlebih dahulu. Try menggunakan try and catch. Di sini kita validasi $request validate dibungkus dengan array karena data yang ditampilkan itu banyak, maka kita bungkus dengan array. Nama function update. Nah, lebih enaknya kita copy yang di atas biar lebih cepat. Karena tidak beda jauh. Oke. Nah, hanya yang berbeda adalah ininya saja. Adalah produk. Kita kasih notasi objek update. Ini adalah produk. Kita tangkap ID-nya. ID-nya sama dengan kita panggil model produk. Kita find berdasarkan ID. Oke. Di sini ada kesalahan. Lupa ini. Terbalik. Lupa ini. Oke, tidak ada error. Lalu di sini kita bikin condition. Oke, gelar data akan menampilkan data tersebut, menampilkan pesan return. If-nya juga kita copy di atas untuk mempercepat durasi if-nya, karena tidak beda jauh, hanya pesannya aja yang beda. Nah, pesannya kita rubah. Sini pesannya kita rubah menjadi data berhasil diupdate. Data berhasil diupdate. Sini tampilkan gelar data. Gelar datanya lupa kita deklarasi. Gelar data sama dengan kita panggil produk where ID sama dengan gelar produk ID. Oke, di dalam catch ini kita kasih pesan yang sama, yaitu pesan error exception. Lalu di sini diganti menjadi $e dan ini digabung dengan $e. Kita membuat rutenya di sini. Untuk update kita akan menggunakan metode post. Copy, lalu di sini kita ganti menjadi post. Di sini kita ganti menjadi update. Kita arahkan ke update. Lalu kita menggunakan fungsinya bukan show, melainkan update. Oke. Coba kita tes dalam Postman. Kita arahkan ke produk update, lalu ID yang ingin kita update. Misalkan ID 1. Sini kita ganti. Ini ID berapa nih? ID tepung ID. Kita lihat tepung ID 4. Kita rubah tepung ID 4 menjadi di sini tepung, misalkan kita ganti menjadi
agar kita ganti menjadi misalkan ketan, beras ketan, stoknya itu 1 karung, 1 atau 10 boleh. Nah, kita kasih harga per kilogramnya, kita kasih harga misalkan 24.000 lah misalkan, kan sebuah contoh doang. Lalu kita send. Di sini terdapat error, method not allowed. Nah, di sini kita lupa mengganti metodenya. Di sini harus menggunakan metode post. Oke, data berhasil diupdate, tapi di sini ada kesalahan. Coba kita cek kesalahannya di mana. Coba kita lihat apakah berhasil diupdate. Sudah berhasil diupdate, tapi pesannya terdapat kesalahan. Coba kita lihat kesalahannya di kesalahannya di sini. Produk ID lupa get. Coba kita get. Oke. Kita coba kembali. Beras ketan kita rubah menjadi tepung beras. Stoknya 10. Harganya kita rubah menjadi 10.000 per pieces. Oke, di sini data berhasil ditampilkan, data berhasil diupdate dengan ID 4. Coba kita cek di dalam database apakah sudah berhasil dirubah. Nah, data berhasil dirubah jadi tepung beras. Harga 10.000 dan stok 10. Oke. Selanjutnya kita akan membuat function destroy untuk menghapus data. Tidak berbeda dengan function show. Kita harus mendapatkan ID-nya terlebih dahulu. Kita tangkap ID-nya dengan cara kita bungkus dengan $produk. Oke, dengan kita panggil modal produk, lalu kita find ID, $ID, yang nantinya kita tangkap berdasarkan ID. Nah, setelah itu kita bungkus $produk dengan $data. Sama dengan $produk. Di sini kita akan melakukan delete data. Lalu kita kasih notasi objek delete data. Oke. Selanjutnya kita kasih pesan dengan menggunakan pengkondisian sama seperti di atas. Lebih enaknya kita copy lagi pesan yang di atas ini. Oke. Ada kesalahan. Nah, ini kesalahannya di bagian bawah. Kita save terlebih dahulu biar rapi. Sini kita kasih data berhasil dihapus. Oke. Karena data berhasil dihapus, jadi data tidak ditampilkan atau kosong. Kita buat rutenya dengan menggunakan metode get route, atau kita copy seperti di atas, copy get, kita arahkan menjadi destroy. Oke, di sini sesuai function yang ada di controller. Destroy.
Selanjutnya kita akan melakukan testing di sini. Kita arahkan ke destroy, lalu kita pilih ID-nya. Kita akan menghapus ID nomor 4 dan 3. Kita coba hapus ID 4. Kita menggunakan metode get. Oke. Terdapat pesan kode 200 artinya berhasil, dan message data berhasil dihapus. Kita cek di database apakah sudah terhapus. Nah, ternyata sudah terhapus. ID 4 berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita akan coba menghapus ID 3. Dengan ID 3 kita berhasil menghapus. Data berhasil dihapus. Oke, kita refresh lagi. Data berhasil dihapus. Oke. Tutorial mengenai pembuatan RESTful API ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon kasih penilaian melalui komentar. Saya akan memperbaiki video-video saya selanjutnya. Jika Anda memberikan komentar, kurang lebihnya sih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.